Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan iNews terkini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, harga beras dan sembako yang cukup tinggi jelang Natal dan Tahun Baru membuat warga menyerbu bazar sembako murah di Bekasi, Jawa Barat. Ratusan mak-mak rela antri hingga berdesakan dan nyaris pingsan. Sejak pagi hari, ribuan orang rela mengantri demi membeli paket sembako murah di halaman kantor Kecamatan Bekasi Barat. Warga yang didominasi oleh ibu rumah tangga ini rela mengantri bahkan berdesakan demi membeli paket sembako murah seharga Rp72.000 per paketnya. Paket tersebut terdiri dari 5 kg beras, minyak goreng, dan terigu. Akibatnya sejumlah lansia dan anak-anak nyaris pingsan akibat berdesakan. Mulainya sih dari jam 8. Ibu kesini dari jam 8? Tadi jam 10-an sih, tapi udah ngantri panjang kayak gini. Ya? Harus nunggu sampai jam 1 baru dibuka. Kurangnya persiapan panitia membuat banyak orang tak kebagian paket sembako. Warga protes lantaran merasa telah memenuhi syarat namun ditolak oleh panitia. Giliran udah tinggal ngambil berasnya, katanya KTP-nya nggak bisa dipoto, harus yang asli suruh pulang lagi, ngantri lagi. Gimana sih pemerintah begitu? Nah terus pas udah ngantri diusir lagi katanya gara-gara nggak sesuai antrian. Kan tadi anak saya nangis, saya suruh geser. Giliran saya mau antri lagi, kata ibu nyelak, saya suruh paling belakang lagi. Sedikitnya sebanyak 2.700 sembako disediakan dalam operasi pasar murah yang digelar pemerintah Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Rumah sekaligus bengkel jasa tambal ban di Kalimalang, Jakarta Timur ludes terbakar. Ledakan sempat terjadi beberapa kali hingga membuat warga panik ketakutan. Kobaran api dan asap pekat membumbung tinggi, menghanguskan seluruh bangunan yang dijadikan bengkel dan tempat tinggal di Jalan Kalimalang, Jakarta Timur. Bahkan beberapa kali ledakan juga sempat terjadi hingga membuat warga sekitar panik dan ketakutan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari dalam bengkel jasa tambal ban. Yang terbakar itu tambal ban. Selain itu juga dari SCC sudah juga memanggil untuk berapa unit yang ada di kantor sektor untuk diluncurkan ke TKP. Setelah kami sampai di TKP, jadi untuk status itu kuning. Jadi tidak membahayakan, tidak ada potensi perambatan. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian dengan mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun arus lalu lintas di Jalan Kalimalang sempat tersendat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi kebakaran yang melanda 350 kios di Pasar Induk Sayur Mayur, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pramono menjanjikan proses renovasi akan selesai dalam waktu 5 hari agar para pedagang bisa kembali berjualan sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru. Kedatangan Gubernur Jakarta Pramono Anung di lokasi kebakaran Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur disambut sejumlah pedagang buah yang kiosnya terbakar pada Senin lalu. Pramono sempat berbincang dengan pedagang terkait peristiwa kebakaran yang menghanguskan kios mereka. Usai berbincang dengan pedagang, Pramono juga melihat langsung ratusan kios yang hangus terbakar. Usai berkeliling di lokasi, Pramono kemudian menyerahkan bantuan uang tunai kepada 121 pedagang terdampak untuk kebutuhan sehari-hari selama proses relokasi tempat berdagang yang berjarak 100 meter dari lokasi kebakaran.
Agar para pedagang segera bisa berjualan, maka ditempatkan di tempat ini yang kurang lebih hanya berjarak 100 meter dari tempat ini. Diperkirakan paling lama 5 hari sudah selesai sehingga para pedagang tetap bisa berdagang dalam rangka. Pemirsa, demikian iNews terkini. Anda akan kembali menyaksikan program iNews Sore bersama rekan saya Anita Dewi usai azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini.